سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi akrama, alhamdulillahilladzi an'am. Alhamdulillah, limpahan rahmat berkah yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah, khususnya Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, dan juga Allah jadikan waktu-waktu kita, hari-hari kita dalam keadaan baik, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan melakukan kewajiban, dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat tersebut. Alhamdulillah. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat beliau kemuliaan ini semua kita dapatkan. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemuliaan kebaikan yang kita dapatkan ini semuanya berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sambung lang fadailu syahri Ramadan, keutamaan tentang keutamaan bulan Ramadan. Kemarin kita sudah bacakan tentang firman Allah yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasaimina wasaimat walhafizina walhafizat wadzakirina Allah katsiran wadzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Orang laki-laki yang berpuasa, saimin, saimat, perempuan yang berpuasa, hafizin, laki-laki yang menjaga menjaga kehormatannya, wal hafizat, perempuan yang menjaga kehormatannya, wal zakirin, laki-laki yang berzikir, yang selalu mengingat kepada Allah, wal zakirat, wal zakirin Allah katsiran, laki-laki ataupun perempuan yang banyak mengingat kepada Allah, wal zakirat, dan juga perempuan yang banyak mengingat kepada Allah. Nah, mereka semua ini, laki-laki yang berpuasa, perempuan yang berpuasa, laki-laki yang menjaga diri kehormatannya, perempuan yang menjaga kehormatannya, laki-laki yang mengingat banyak kepada Allah, perempuan yang mengingat banyak kepada Allah. Mereka semua ini a'addallahu lahum maghfiratan, Allah siapkan untuk mereka apa? Maghfirah, ampunan. Orang yang mau dapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka harus banyak-banyak berpuasa. Mereka banyak-banyak menjaga diri, kehormatan mereka, kemaluan mereka, jaga baik-baik. Jangan sampai melakukan hal-hal yang melanggar agama. Jangan sampai melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa dzakirin Allah, dan orang-orang yang banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang banyak mengingat kepada Allah, baik dia berzikir ataupun dia melakukan kewajiban. Orang yang mengingat kepada Allah berarti dia melakukan kewajiban. Sembahyang 5 waktu dia jaga, berarti dia ingat sama Allah. Dia puasa Ramadan dia lakukan, berarti dia ingat sama perintah Allah. Dia masuk masjid dengan doa, berarti dia ingat sama Allah. Dia masuk masjid, dia di dalam masjid dia niat i'tikaf, berarti dia ingat sama Allah perintahnya. Perintah Allah melalui lisan baginda Nabi Muhammad sallallahu. Habis dia sembahyang wajib, berarti dia ingat sama Allah. Habis sembahyang dia zikir, berarti dia ingat sama Allah. Dia masuk kamar mandi dengan kaki kanan, berarti dia ingat sama Allah atas perintahnya Allah melalui nabinya Muhammad sallallahu. Di kamar mandi dia buang air, dia bacebo, dia baca doa bacebo, dia ingat berarti sama Allah.
keluar kamar mandi dengan kaki kanan, dengan baca doa, dia ingat sama Allah. Dia wudu, habis wudu baca doa, dia ingat sama Allah. Semua yang kita kerjakan dengan dasar apa yang telah disampaikan oleh Allah, langsung atau melalui baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita, semua yang telah kita pelajari dari sunnah-sunnah semua, sembahyang dengan siwak, berarti ingat sama Allah. Nah, ini semua amalan-amalan ini a'adalahum, Allah a'adallahu lahum, Allah siapkan untuk mereka. Apa Allah siapkan? Maghfiratan, ampunan. Ampunan dari kekurangan-kekurangan kita di dalam hidup. Baik kekurangan kita di dalam hidup melalui lisan, kadang kurang ajar, kadang tidak hormat sama orang, kadang lisan kita memaki orang, kadang suka baku gara, bikin sakit hati orang. Ini dosa-dosa semua. Dosa-dosa yang seperti ini Allah bisa ampunkan melalui amalan-amalan tadi, banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'adalahum maghfiratan, Allah ampunkan dosa-dosa mereka yang tidak sengaja. Wa ajran azimah, dan Allah siapkan untuk mereka pahala yang besar. Ini pahala yang Allah siapkan sama kita, Allah sudah sampaikan, tapi belum kita rasa. Ada yang bisa rasa pahala? Tidak ada. Nanti rasa pahala itu setelah mati. Kalau sudah mati baru rasa pahala. Allah kasih saya ini, Allah kasih saya ini, Allah kasih saya ini. Di sana pahala. Ad-dunya darul amal, wal akhirah darul jaza. Ad-dunya darul amal. Dunia ini tempat beramal. Apa yang Allah sampaikan, apa yang Nabi sampaikan, kita amalkan. Nah, kapan pahalanya? Fil akhirah. Fil al-akhirah darul jaza, tempat balasan di sana, bukan di dunia. Kalau Allah balas orang punya amal di dunia, tidak ada satu yang tidak beriman sama Allah. Karena dia lihat balasan. Bekerjakan ini dikasih, bekerjakan ini dikasih ini, bekerjakan ini dikasih istana, bekerjakan ini dikasih ini. Tidak ada orang yang tidak beriman, tidak ada orang yang tidak beramal. Semuanya pasti beriman dan karena dia lihat balasan. Orang saja 1 bulan kerja, nanti 1 bulan baru dapat gaji. Padahal gaji cuma 3 juta. Nanti 1 bulan dia kerja baru digaji. Itu dia jaga. Amalnya dia jaga, pekerjaannya dia jaga. Padahal gaji cuma 3 juta. La ilaha illallah. Yaumil qiyamah ente beramal 1-2 rakaat sebelum fajar, 2 rakaat sebelum subuh. Apa yang Allah kasih sama kita? Apa yang Allah kasih sama kita? Dunia dan cuman 2 rakaat sebelum subuh. Itu 1 kali sembahyang. 2 rakaat sebelum subuh tadi pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Tidak mau salat dulu. Karena tidak dilihat itu namanya iman. Orang yang beriman dia yakin apa yang Nabi sampaikan betul, tidak ada bohong. Dan dia kerjakan karena pasti janjinya Allah. Itu iman. Orang yang tidak beriman tiada juga. Karena dia tidak lihat. Karena imannya tipis. Sehingga malas dia kerjakan. Gaji yang 3 juta 1 bulan, jaga pekerjaannya. Jangan sampai kita tidak dapat gaji. Dia jaga. Kenapa? Karena dia punya gaji kelihatan. Akhir bulan dia dapat.
Tapi belum tentu dia dapat, karena dia bisa jadi mati, bisa jadi dia tak potong gajinya, atau bisa jadi yang punya pekerja yang dia kerja di sana mati. Tapi pahala kita yakin pasti kita dapat, pasti tidak meleset. Tidak meleset. Sesungguhnya Allah tidak akan menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Bayangkan 2 rakaat tadi yang kita kerjakan sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Orang bodoh saja yang tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kita orang punya rumah satu, punya istana satu, sudah menganggap apa punya mobil satu, orang paling kaya. Padahal baru mobil satu dengan rumah satu. Ini dunia, satu dunia ente punya. Lebih baik, bukan sama dengan dunia ini, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masih banyak orang tinggal. Kenapa? Karena tipis imannya tipis. Tidak yakin sama janji Allah. Tidak yakin sama apa yang disampaikan oleh Nabi. Tapi gaji yang 3 juta dia jaga karena dia lihat gajinya. Pahala belum kita lihat, tapi kita harus yakin. Innallaha la yukhliful niat. Allah tidak pernah ingkari janji. Apa yang disampaikan oleh nabinya pasti dia tepat. Paham kok? Lahum ajrun a'adallahu lahum maghfiratan wa ajran. Mereka disiapkan oleh Allah ampunan dan disiapkan oleh Allah pahala yang besar. Mudah-mudahan kita dapat semua insyaallah, amin ya rabbal. Karena kita sudah jaga sudah kita punya puasa. Semua kita berpuasa, alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah. Yang memberikan ente bisa puasa siapa? Allah. Allah kasih kesehatan, Allah berikan ente kemampuan berpuasa. Alhamdulillah. Sudah dia kasih kesehatan, dia kasih kita mampu berpuasa, dia lagi yang kasih bayar kita punya pahala. Subhanallah. Ini Allah, Tuhan yang paling baik. Allah subhanahu. Allah sudah kasih kita kesehatan. Yang kasih kesehatan siapa? Allah. Yang kasih kita mampu berpuasa siapa? Allah. Yang bayar kita punya puasa, yang gaji kita punya puasa, yang kasih pahala kita punya puasa siapa? Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan yang lain keremu semua berarti. Tidak bisa beri apa-apa. Allah sudah kasih kita kesehatan, kasih kekuatan, Allah kasih lagi kita pahala. Alhamdulillah. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran. Allah siapkan untuk mereka ampunan dan Allah siapkan untuk mereka pahala yang ingat, pahala yang besar. Alhamdulillah kita laksanakan puasa. Alhamdulillah kita bisa jaga kita punya kehormatan, kemaluan. Alhamdulillah kita termasuk juga orang-orang yang zakirina wa kita banyak orang-orang yang termasuk orang-orang yang mengingat kepada Allah. Habis sembahyang kita berzikir, kita bawa wirid. Kita masuk ke mana? Kita sembahyang subuh tadi. Sebelum subuh kita sudah sembahyang 2 rakaat qabliyah. Sebelum qabliyah kita sudah wirid zikir tadi, zikrul akhirul lail. Subhanallah. Alhamdulillah. Kita sudah dapat 3 semua apa yang Allah sampaikan. Saimina wa saimat wal hafidina wal hafizat wal zakirin Allah katsiran wa apa yang Allah siapkan? A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran. Alhamdulillah. Ada yang lihat ini pahala ampunan? Ada yang lihat? Tidak ada. Tapi kita yakin kita sudah diampunkan oleh Allah.
Kita yakin Allah sudah siapkan kita punya pahala yang alhamdulillah. Yakin? Tidak boleh tidak yakin. Kalau tidak yakin, ente pasti nanti jadi orang yang tidak beramal. Harus yakin. Ya. Para ulama, para nabi, para ulama yakin, sehingga dia orang tidak lepas dia orang punya amal. Tidak pernah dia orang tinggalkan sembahyang, tidak pernah dia orang tinggalkan zikir, tidak pernah dia orang tinggalkan untuk menjaga kemaluan mereka, tidak pernah mereka untuk ada niat untuk berbuat dosa. Orang jaga diri mereka, karena orang yakin bakal Allah balas nanti di yaumil qiyamah dengan kebaikan-kebaikan yang besar. Minainan tuh? Hah? Min aina? Hamam, ente. Saya jelas. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil, makan dan minumlah kalian hani'an, dengan nikmat, minum dengan nikmat, minum dengan rasa senang, minum dengan rasa gembira, minum dengan kebahagiaan. Makan dan minum di surga ini. Suruh minum, makan, minum. Semua Allah siapkan di sana. Tidak ada yang Allah siapkan. Semua yang kita inginkan ada di sana. Ente mau apa di sana ada. Tidak ada satu yang ente inginkan tidak ada di surga. Semua ada. Kulu washrabu, minum, makan apa yang ente suka. Oh, di sana servisnya, di surga servisnya luar biasa. Yang servis bidadari semua. Tiada pembantu di sana, pembantunya bidadari. Indah. Ente mau makan apa di sana? Bukan lagi bak goreng, bak masak di sana. Tidak ada lagi bak goreng, minyak goreng. Oh, minyak goreng tidak ada ini. Tidak mesti bak beli. Tidak ada mahal. Tidak ada, sudah di semua apa. Apa yang ente ingin ada. Apa yang kita inginkan langsung ada. Surga. Ente dalam hati, kepingin makan kambing bakar, baru nasi, baru pakai ini, baru pakai ini. Ting, ting, langsung ada semua di depan yang ente bilang. Bisa makan. Itu keistimewaan surga. Allah berikan kesenangan untuk orang-orang ahli surga, bagi yang masuk surga, bagi yang taat di dunia, yang badengar, yang sembahyang, yang mengaji, yang berzikir, yang tidak kurang ajar, yang jalankan agama dengan sebaik-baiknya, mereka punya tempat di sana. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Untuk siapa surga? Untuk siapa? Orang yang tidak pas sembahyang masuk surga? Orang yang kurang ajar masuk surga? Orang yang tukang babanta masuk surga? Orang yang tukang bekasih sakit hati orang masuk surga? Orang yang suka hina orang masuk surga? Orang yang suka caci maki orang masuk surga? Orang yang tidak hormat sama kedua orang tua masuk surga? Wal aqibatu lil muttaqin. Surga hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang yang bertakwa? Alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang-orang yang bertakwa, imtisalul awamir wa jitinabun nawa. Orang yang bertakwa adalah orang yang menjalankan perintah Allah dengan sebaik-baik dan menjauhi larangan Allah dengan sebaik-baik. Ini orang-orang yang bertakwa. Dia jalankan agama dengan sebaik-baiknya. Dia sabar di dalam hidup. Apa yang Allah berikan dia sabar dengan kehidupan.
Dia tidak punya harta seperti orang lain, tetap dia sembahyang, tetap dia mengaji, tetap dia tidak bohong, tetap dia tidak nipu orang, tetap dia istiqamah di dalam kebaikan. Dia tetap dia mencari yang halal. Dia sabar di dalam kehidupan. Dia dikasih jabatan, dia jalankan jabatan dengan baik. Dia dikasih harta, dia jalankan hartanya dengan baik. Dia tidak makan sendiri, dia tidak tumpukan harta untuk dia sendiri dengan keluarganya. Dia bantu madrasah, dia bantu pondok pesantren, bantu masjid, bantu janda, bantu orang-orang susah. Dia jalankan hartanya dengan baik. Banyak orang meminta, dia sabar, dia berikan. Kadang orang sumpah kalau diminta-minta terus sumpah. Berarti dia tidak sabar di dalam memberikan, membantu orang. Sabar di dalam kehidupan. Ada orang yang Allah uji dengan kesusahan, dia sabar. Ada orang Allah uji dengan ini, dia sabar. Ada orang yang Allah uji dengan penyakit, dia sabar. Ada orang yang Allah uji dengan ini, dia sabar. Macam-macam ujian. Harus kita menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Orang yang sabar dengan ketentuan Allah, Allah bilang di dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as-sabirin." Kalau orang sabar bersama siapa? Allah. Yang tidak sabar bersama siapa? Syaitan. Kalau ente tidak sabar mengeluh, ini berarti ente sama syaitan, bukan sama Allah. Surga nanti kalau orang masuk di surga, surga akan mengucapkan salam sama orang yang masuk. Surga bilang, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat atas kalian apa yang kalian sabarkan di dalam hidup kalian. Kalian diuji sama Allah, kalian sabar. Salamun alaikum bima sabartum. Wah, surga sambut. Selamat atas kalian atas apa yang kalian sabarkan di dalam hidup. Selamat kalian, selamat kalian. Berarti yang masuk surga orang yang yang tidak sabar masuk surga juga. Neraka yang sambut. Sini ngana, nanti sabar, sini ngana sampai sini sampai tempat sini. Kurang ngajar dulu ngan tidak sabar. Allah kasih nganapi banyak baru ngan tidak sabar, baru diuji sedikit ngan tidak sabar. Allah so kasih ini so kasih itu baru tidak sabar. Sembahyang tidak mau, tidak sabar dengan ketaatan. Kita sabar. Capek sembahyang tidak? Capek tidak? Capek. Tapi kita sabar. Sebelum subuh so dikasih bangun, sabar. Mau dapat kemuliaan, sabar. Setiap hari sembahyang 5 waktu, capek tidak? Capek. Bahwa kita tidak lihat apa dia punya hasil. Jalankan perintah. Itu namanya iman. Kalau seandainya Allah balas ente punya sabar, Allah balas ente punya apa ini? Salat. Tidak ada satu yang tidak salat di dunia ini, karena langsung lihat balasannya. Sedangkan orang gaji cuma 3 juta dia jaga, dia punya pekerjaan. Ada yang cuma 1 juta dia jaga, padahal 1 juta saja, tidak ada artinya itu 1 juta. Dia jaga. Jangan tidak kerja nanti tidak digaji. Nah, Allah mau kasih dunia dengan lebih baik dan seisinya, nanti bisa bayar 2 rakaat. Bodoh juga. Bodoh tidak? Bodoh tidak? Mana mau 1 juta atau dunia dengan seisinya? Bukan di sini dibalas nanti. Dunia ini sementara, sangat pendek waktunya. 60 tahun, 70 tahun kalau panjang umur. Pendek. Dikubur lebih panjang jauh. Kamu punya kakek-kakek, ada yang sudah meninggal 100 tahun lalu tidak? Ada tidak? Yang 200 tahun lalu ada tidak? Ada. Umurnya berapa dulu? Coba. Dia sudah 200 tahun dikubur. Umurnya berapa waktu dia hidup kira-kira? 40, 50, 60 tahun. 200 tahun dia hidup.
200 tahun. Berapa lama dia dikubur? Sudah 200 tahun. Dia waktu dia hidup berapa tahun? Cuma 50-an 60 tahun. 70 tahun paling panjang. Mana lebih panjang? Masa hidup atau masa dikubur? Ada tidak yang meninggal 500 tahun lalu? Ada? Tidak ada? Yang 1000 tahun lalu ada tidak? Yang 2000 tahun lalu ada tidak? Berapa umurnya orang? Taruh 100 tahun, taruh 200 tahun, tapi dia dikubur sudah berapa tahun? 2000 tahun. Mana lebih panjang? 200 atau 2000? 2000. Kalau dia waktu masa hidup dia sabar, istiqamah, sembahyang, mengaji, zikir, selalu mengingat Allah, berarti 2000 tahun dia sudah senang. Tidak susah dia di sana. Tapi yang tidak sembahyang, tidak mengaji, tidak ini, oh, sudah dapat azab di sana. Sudah dapat azab. 2000 tahun dia rasakan itu azab. Oh. Paham dong? Jadi bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian susahlah di dunia dulu. Nanti kapan kita punya kesenangan? Di akhirat. Jangan mau senang di dunia. Kalau minta senang di dunia, ya Allah senangkan saya di dunia, senang yang mendekatkan diri saya kepadamu ya Allah, bukan senang yang menjauhkan saya kepadamu. Berikan saya kesenangan-kesenangan yang bisa membantu Nabi Muhammad di dalam dakwah. Berikan saya kesenangan itu ya Allah. Dakwah ke sana kemari kau tidak capek, senang kau punya hati dalam membantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini cari kesenangan di sana. Bukan cari kesenangan di dunia. Cari kesenangan di dunia. Nah, ini itu kerja ini sampai tidak sembahyang, tidak mengaji, tidak kurang ajar sama orang tua, tapi dia dapat, dia punya hasil pekerjaan, jadi kaya. Untuk apa kekayaan? Mau bikin susah kau di akhirat nanti. Cuma mau disiksa kau di sana nanti. Nah, tidak ada gunanya orang berhasil di dunia kalau tidak jalankan agama dengan baik. Biar dia jadi presiden. Kalau dia tidak jalankan dengan baik sebelumnya, di masa kepemimpinannya, tidak ada gunanya semua, tidak ada mulianya sama sekali di mata Allah dan di mata biar dia jadi gubernur. Kalau bias jual agama ini ke sana kemari, tidak betul yang dia, tidak ada keadilan yang dia tegakkan di dalam kepemimpinannya, semua dia punya kepemimpinan yang membawa dia nanti ke neraka. Tidak ada berhasil orang yang begitu di mata Allah walaupun dia jadi. Orang yang berhasil di mata Allah, dia jalankan agamanya dengan baik. Ini orang yang berhasil. Dia jujur, dia tidak dusta. Ini orang yang berhasil di dalam dia istiqamah di dalam sembahyang. Dia istiqamah baik kepada kedua orang tua. Paham tuh? Ini orang yang berhasil walaupun dia tidak berhasil. Tidak berhasil apa? Apa yang dia cari tidak berhasil. Saya mau jadi bupati. Dia jaga dia punya agama, dia tidak bohong, dia tidak fitnah orang, dia tidak ini, dia tidak itu. Dia jaga. Dia tidak berhasil. Tapi di mata Allah dia berhasil, di mata Nabi dia berhasil, di mata syariat dia berhasil. Ini orang berhasil. Menjadi bupati, dia bohong, fitnah orang, dia ini, dia itu, basoko sana, basoko sini, fitnah sana, fitnah sini. Berhasil jadi dia bupati. Orang yang seperti ini tidak berhasil di mata Allah, tidak berhasil di mata tidak berhasil di mata syari. Orang ini gagal walaupun dia berhasil. Faham dong? Cari keberhasilan di mata Allah atau di mata manusia? Cari
keberhasilan di mata Allah, jalankan agamanya dengan baik. Ini orang yang berhasil. Walaupun dia cuma punya gubuk-gubuk, dia meninggal, dia termasuk orang yang berhasil di dalam ini orang yang akan mendapatkan kebahagiaan yang punya rumah besar, punya ini, tidak sembahyang. Punya rumah besar, punya ini, suka hina orang. Ada seorang perempuan yang tukang sembahyang, tukang ini, tukang ini. Dikasih kabar sama Nabi, orang itu termasuk orang surga. Tapi ya Rasulullah, dia ini suka kasih sakit hati tetangganya. Nabi bilang, hiya finnar, dia di neraka kalau begitu. Bayangkan, suka kasih sakit hati tetangga. Nabi bilang di mana? Nabi bilang di mana dia? Padahal itu tukang sembahyang, tukang puasa, tapi Nabi bilang dia di neraka. Bayangkan, lantaran dia tidak jalankan tugasnya untuk menjaga tetangganya. Fahimtum? Qala ta'ala kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Nah, Allah bilang makan dan minumlah kalian dengan sebaik-baiknya, dengan tenang, dengan kegembiraan, dengan nikmat, dengan kebahagiaan, dengan apa yang kalian telah kerjakan di dunia dulu dari Ayyamil khaliyah diterjemahkan sama ahli tafsir adalah hari-hari pada waktu kalian berpuasa. Kita sabar, tidak makan dan minum. Allah bilang berpuasa, jangan makan minum. Kita tidak makan minum. Kita jaga. Karena perintahnya Allah. Kita jaga baik-baik. Kita tidak bohong. Kita tidak melihat yang haram. Kita tidak dusta. Kita tidak makan yang haram. Kita jaga baik-baik puasa kita. Allah akan janjikan kita untuk mendapatkan kenikmatan di surga. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law adina Allah ta'ala li samawati wal ardi an takallama la basharata man sama syahra ramadhana bil jannah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang kemuliaan bulan Ramadan. Nabi bilang, kalau seandainya Allah izinkan langit dan bumi ini berbicara, kalau seandainya Allah izinkan langit dan bumi berbicara, langit dan bumi akan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, untuk mereka adalah surga. Kalau seandainya langit dan bumi Allah izinkan untuk berbicara, mereka langit dan bumi ini akan menyampaikan kepada orang-orang yang berpuasa bahwa untuk kalian adalah surga Allah. Bayangkan, langit dan bumi tahu kemuliaannya orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Langit yang bumi, langit yang melindungi kita, bumi yang kita pijak ini makhluk Allah dua ini. Kalau seandainya Allah izinkan untuk menyampaikan, untuk berbicara, mereka akan berbicara. Kebahagiaan untuk orang-orang yang berpuasa, untuk mereka adalah surga Allah Subhanahu. La ilaha. Alangkah besarnya pahala orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka berpuasalah dengan sebaik-baiknya. Jangan kalian hancurkan pahala puasa dengan melakukan sesuatu yang menghabiskan pahala puasa. Dari apa? Nami. Ini semua yang menghabiskan pahala puasa. Lau adzina Allah Ta'ala li samawati wal ardi an takallama la basyarata man shama syahra ramadhana bil jannah. Alangkah mulianya. Alhamdulillah.
Allah kasih kita berpuasa semua. Kalau kita tidak di pondok, mungkin kita tidak berpuasa. Betul tidak? Banyak teman yang seperti kamu, dia punya umur yang banyak tidak puasa tidak? Kelihatan puasa. Kalau depan orang puasa, kalau di belakang makan. Betul tidak? Atau ada yang di sini makan barangkali? Ada? Awas. Amanah, amanah. Ini puasa, ini pemberian. Jaga baik-baik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Rasulullah bersabda, tidak ada seorang hamba yang berpuasa satu hari di jalan Allah. Dia berpuasa di jalan Allah. Kita termasuk orang yang berpuasa di jalan Allah kalian. Kalian di jalan Allah, yaitu menuntut ilmu dalam keadaan berpuasa. Ini kalian. Tidak ada orang yang satu hari berpuasa di jalan Allah illa kecuali ba'adallahu bidzalikal yawm, Allah akan jauhkan dia di hari itu an wajhahu anin nar, Allah jauhkan mukanya dari api neraka. Seperti apa? 70 kharifan, seperti 70 kharif. Kharif itu seperti 70 lembah. Oh, ini satu lembah, Palu ini satu lembah. Umpama di sana neraka, di gunung sana neraka, di gunung sini ente, kau. Allah jauhkan kau punya muka dari neraka. Berapa lembah? 70 lembah. Ini baru satu lembah. Ini kita hitung umpama lembah Palu. Orang bilang lembah Palu. Umpama di gunung sana neraka, di sini ente. Allah jauhkan ente punya muka dari api neraka 70 lembah, 70 kali ini. Kita lihat satu lembah yang disebutkan Nabi ini bagaimana jauhnya. Ini Habib kasih umpama saja kau satu lembah Palu. Dari sana gunung, sini gunung. Sana api neraka, sini kau punya muka, Allah kasih jauh dari api neraka. Ini hitung satu Nabi bilang 70 lembah. Lihat apa keterangannya para ulama di satu lembah dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Satu lembah jauhnya seperti apa Nabi bilang? Satu lembah itu seperti jauhnya langit dan bumi. Bagaimana jauhnya langit dan bumi? Ini baru satu, bagi 70. Artinya orang ini tidak akan masuk neraka. Orang ini tidak akan masuk. 70. Antara bumi ini kita dengan bulan saja itu ribuan, ratusan jutaan apa ini? Jutaan kilo. Jauh. Antara bumi dengan matahari miliaran kilo. Bagaimana bumi dengan langit? Itu matahari di tengah-tengah. Di atas tak gantung-gantung. Langit tidak ada batasnya. Tidak ada yang tahu bagaimana jauhnya. Allah jauhkan orang yang berpuasa mukanya dari api neraka sebanyak 70 Yang satu lembah dia punya jauh antara langit dengan bumi. Berarti 70 kali antara langit dengan bumi dia punya jauh. Subhanallah. Berarti orang ini tidak akan masuk api neraka. Tidak akan masuk api neraka. Amin ya Rabbal. Besarnya pemberian Allah terhadap orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Kemuliaan yang begitu besar Allah kasih. Ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'ada Allah bidzalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syahri Ramadan wa huwa syahru sabar wa sabr thawabuhu. Nabi bersabda di bulan Ramadan, Nabi bilang syahrul Ramadan syahrul sabar. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kesabaran. Sabar. Tidak makan dari pagi sampai malam, sabar. Dilarang kita berbohong, jangan berbohong, sabar. Dilarang kita melihat yang haram, jangan melihat yang haram, sabar. Dilarang kita
Melakukan sesuatu hal yang menjauhkan diri kita kepada Allah, sabar, jangan lakukan. Diperintahkan kita untuk salat, sabar, kita salat. Diperintahkan kita untuk mengaji, kita sabar mengaji. Diperintahkan kita untuk taat, kita sabar taat. Padahal keinginan nafsu kita mau makan, mau minum, mau suka bakalai, mau suka marah orang, mau suka maki orang, mau suka mencuri, itu nafsu yang ada di dalam diri kita. Kita hilangkan, kita sabar untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Kita sabarkan diri kita. Kita diperintahkan mengaji, kita mengaji. Diperintahkan kita sembahyang, kita sembahyang. Diperintahkan kita untuk tidak makan dan minum, kita tidak makan dan minum. Sabar. Wasabru thawabuhul, dan surga itu pahalanya adalah dan sabar itu pahalanya orang yang sabar pahalanya surga. Wasabru thawabuhul, dan sabar itu pahalanya surga. Alhamdulillah, kita sabar. Capek belajar, tadi malam tidak tidur, bangun sembahyang tahajud kita semua. Sekarang sudah capek kita belajar. Sabar. Begitu orang yang berjuang di jalan Allah untuk mendapatkan kasih sayang Allah, untuk mendapatkan surga Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa sabru thawabuhul, dan sabar pahalanya Alhamdulillah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwaluhu rahmah. Bulan Ramadan awwaluhu rahmah. 10 pertamanya adalah rahmat Allah Subhanahu. Ini kita berada di 10 rahmat Allah, kasih sayang. Kasih sayang Allah turunkan kepada kita. Mudah-mudahan kita dikasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin ya rabbal. Mudah-mudahan kita selalu dikasih istiqamah untuk selalu sabar. Di dalam puasa seperti ini banyak orang yang imannya cuma 10 hari. Sudah hari ke-11 so jarang ke masjid, so jarang sembahyang tarawih, so jarang tahajud, so jarang mengaji. Imannya cuman 10 pertama ramah. Mudah-mudahan Allah kasih istiqamah kepada kita insyaallah. Amin ya rabbal. Sampai akhir Ramadan kita semangat terus mengaji, sembahyang, tahajud, zikir dan seterusnya. Amin ya rabbal. Tarawih, amin ya rabbal. Wa awsatuhu maghfirah. 10 kedua dari tanggal 11 sampai tanggal 20, 10 kedua. Maghfirah, ampunan Allah turunkan. Allah ampunkan semua dosa-dosa. Allah ampunkan dosa-dosa hambanya, Allah ampunkan semua. Kecuali yang Allah tidak ampunkan, yang masih mau minum khamar, Allah tidak ampunkan. Yang durhaka, masih durhaka sama orang tua, Allah tidak ampunkan. Yang masih suka ribut sama orang muslim, Allah tidak ampunkan. Ini Allah tidak ampunkan. Semua dosa Allah ampunkan. Orang-orang yang seperti itu tadi tidak Allah ampunkan. Yang terakhir, 10 terakhir dari 21 sampai 30 Ramadan, idkum minan nar, Allah bebaskan dari api neraka. Orang-orang yang sudah tercatat namanya di neraka, Allah hapuskan dan Allah bebaskan mereka dari api neraka di 10 terakhir. Maka mintalah sama Allah di 10 terakhir, ibadah dengan baik, minta supaya Allah maafkan semua, Allah ampunkan semua dosa, dan Allah bebaskan dari api neraka. Orang yang berpuasa dengan baik, mengaji dengan baik, ibadah dengan baik, taat dengan baik, sabar dengan baik, itu Allah hapuskan dari pintu neraka. Yang sebenarnya dia harus masuk neraka, tapi Allah maafkan semua, Allah ampunkan. Nah, orang-orang ini dapatkan di mana? Di 10 terakhir Ramadan. Tapi sayangnya di 10 terakhir Ramadan sudah banyak kemajuan orang-orang. Banyak kemajuan. Apanya yang maju? Safnya. Yang waktu pertama Ramadan, saf sampai di belakang sana.
Begitu sudah 20 Ramadan, safnya tak maju. Berarti orangnya la ilaha illallah. Berarti dia punya iman cuman 10 Ramadan. Ada orang yang imannya sampai 20 Ramadan. 21 soti ada di masjid. Imannya cuman sampai 20 Ramadan, kasihan. Kamu lihat nanti kamu punya iman sampai di mana, mau dilihat Habib, mau lihat nanti. 15 Ramadan sudah mulai. Habis orang tahajud baru dia datang di masjid. Sudah habis sembahyang subuh, bawirid dia sudah lari ke kamar. Mau dilihat imannya. 15, 20 tarawih sudah mulai malas, mengaji sudah mulai berarti sudah berteman sama syaitan. La ilaha illallah. Mau berteman sama syaitan? Mau dilihat tidak? Mau dilihat nanti. Orang yang sudah tidak jaga tarawih dengan baik, orang yang sudah tidak jaga salat tasbih dengan baik, orang sudah tidak jaga mengaji dengan baik, sudah mulai berteman dengan dengan siapa? Terserah kalau mau berteman dengan setan. Inna syaitana lakum aduun fattakhizuhu aduwa. Allah bilang setan itu musuh nyata untuk kalian, maka jadikan dia musuh betul. Jangan mau berteman sama setan. Faham dong? Jangan mau berteman sama syaitan. La ilaha illallah. Awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu idkum minan. Mudah-mudahan Allah berikan kita istiqamah insyaallah sampai akhir Ramadan. Kita istiqamah di dalam tarawih, istiqamah di dalam takbiratul ihram berjamaah sama imam, istiqamah di dalam mengaji, istiqamah di dalam salat tarawih, istiqamah di dalam salat-salat amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo munsyid, siapa yang munsyid?